Baik, rekan-rekan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Kakak-kakak kelas 4 PK Diseminasi PKG PJOK Kota Metro. Pada kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 13 September 2024, kita akan membahas modul 1.2, yaitu tentang pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Ini kakak-kakak yang sudah hadir, saya ingatkan kembali kesepakatan kita bersama, yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik, tentunya kakak-kakak pasti sudah membuka LMS, yaitu terkait dengan modul 1.2 pemanfaatan aset, ya, kekuatan berbasis aset. Nah, di sini kita akan memulai dengan doa dulu. Semoga dalam kegiatan siang hari ini kita semua diberikan kelancaran dan tambahan ilmu. Berdoa mulai. Doa selesai. Mohon izin ini kakak-kakak semuanya, saya masih menggunakan pakaian Jumatan tadi ya. Di sekolah posisinya masih habis sholat Jumat di sekolahan bersama-sama dengan murid. Jadi untuk kegiatan siang hari ini kita akan memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset, kekuatan aset atau asset based thinking, ABT ya, biasanya disingkat dengan ABT. Kemudian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Nah, tujuan atau capaian umum dari modul, guru mampu memahami pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Capaian pembelajaran khusus dari modul, guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Baik, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan, asset based thinking ABT, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Ini agendanya ya kakak-kakak semuanya, pembukaan. Bentar. Baik, 5 menit pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. Barusan sudah saya jelaskan agenda kita hari ini. Dan 10 menit berpikir berbasis. Kemudian 60 menit diskusi identifikasi situasi 3, 4, 5. Ada situasi 3, situasi 4, situasi 5. Situasi 3 itu terkait dengan pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK. Situasi 4 menerapkan pendekatan aset based thinking. Situasi 5 pemanfaatan aset secara maksimal. Dan 10 menit kemudian memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan. Penutup 5 menit, kemudian refleksi dan foto bersama. Begitu kakak-kakak semuanya. Tentunya kemarin sebenarnya sudah dicuplik sama salah satu teman kita, kakak Agus, Pak Cik ya kemarin.
menceritakan bahwasannya di sekolahnya itu, walaupun di kota ya kemarin kalau nggak salah, di kota, tapi kenyataannya realitanya masih aja terkait dengan alat ini kadang juga nggak lengkap gitu ya. Oke, ini ada salah satu kutipan dari Mahatma Gandhi. Kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Oke. Berikutnya, apa ya berdasarkan proses belajar Anda secara mandiri dan pengalaman setelah ini, maksudnya ini kemarin mungkin modulnya mirip dengan pendidikan guru penggerak ya, makanya PGP di sini. Ya, setelah belajar mandiri membaca LMS dan juga pengalaman tentunya dari kakak-kakak semuanya yang sudah lama mengajar ya, di sini senior-senior semua sebenarnya ya, Kak Mawan, Kak Denny, Kak Manun ini udah lama ya ngajarnya. Kak Revi, ini Kak Agus masuk ya barusan. Oke. Nah, apa pandangan Anda terkait pendekatan asset based thinking? Tuliskan dalam satu kalimat di kolom chat. Mbak, kakak-kakak bisa menulis di kolom komentar, kolom chat. Bisa dituliskan. Apa sih ABT itu? Mungkin kakak bisa mencoba menyatukan dari apa yang sudah dibaca di LMS dan yang dari pengalaman kakak semuanya. Kalau kita berpikir berdasarkan kekuatan, berdasarkan aset itu maksudnya seperti apa? Kalau aset itu kita memanfaatkan apa yang ada, Kak. Itu yang pertama, dan tujuan dari pandangan aset based thinking itu tujuannya yaitu kita lebih ke percaya diri gitu, Kak. Lebih ke prestasi dan percaya diri gitu. Apa yang kita miliki seperti itu. Oke, jadi memanfaatkan apa yang sudah ada. Oke, kurang lebih berpikirnya itu dari kita nih punyanya apa? Itu yang bisa kita maksimalkan, bukan malah berpikir dari awal ini ya kayak, aduh bolanya nggak ada atau alatnya nggak ada, gimana mau bisa kalau bolanya aja nggak ada, nggak lengkap gitu ya. Mungkin gitu ya Kak Enggi ya. Betul. Oke, yang pertama ini dari yang pertama menulis di kolom chat Kak Mawan. Pandangan saya Mawan ya, Kak Mawan, tentang asset based thinking merupakan kekuatan yang ada dan kita bisa mengolah menjadi realita. Oke, jadi memaksimalkan yang ada untuk dimanfaatkan, diolah menjadi realita gitu. Action. Kalau di sekolahnya Kak Mawan yang sekarang, dulu Kak Mawan ini satu sekolah dengan saya. Bagaimana Kak Mawan kondisi terkait dengan kekuatan yang ada di sana? Terima kasih fasilitator dan teman-teman sekalian. Izin berbagi pengalaman di sekolah saya. Berikut juga dengan Mas Denny. Kebetulan kemarin sudah sedikit berdiskusi tentang ABT atau Asset Based Thinking. Kekuatan. Kalau Asset Based Thinking di sekolahan saya sekarang sangat luar biasa. Baik dari lingkungan atau alam, kemudian sosialnya, kemudian manusianya, kemudian sosialnya, kemudian itu sangat-sangat luar biasa fasilitator dan teman-teman. Ini dari aset-aset yang ada itu, makanya saya, Pak Denny dan rekan saya Pak Heru itu masih berjuang untuk bagaimana memaksimalkan faktor-faktor pendukung yang sangat luar biasa itu bisa bermanfaat. Contohnya bisa bermanfaat di proses pembelajaran yang lebih efektif, reflektif dan yang bersumber pada siswa. Kemudian aset-aset kekuatan itu bisa berkolaborasi juga
seperti yang saya sampaikan kemarin, dengan lingkungan yang sangat mendukung. Contoh kecilnya, saya, Pak Denny dan Pak Heru itu sudah menggunakan aset kekuatan ini dalam berbagai cabur, khususnya untuk persiapan U2SN, fasilitator dan teman-teman. Jadi saya melibatkan contoh kecil tempat kami ini, kekuatan yang utama dari sektor itu kubu pencaksilat. Nah, makanya kami alhamdulillah di lingkungan SD kami itu ada pelatih pencaksilat. Kami adakan mediasi, pendekatan hingga terjadi sebuah kinerja ya saling bekerja sama untuk bisa membangun sebuah aset. Ya. Kemudian banyak juga dari lingkungan kita itu sangat mendukung fasilitator. Depan lapangan kita tuh ada sepak bola, lapangan sepak bola, hingga nanti bisa berkolaborasi dengan lingkungan, alam, dan sosial alam-alam yang ada di SD2 Metro Selatan. Cuma kendala yang utama tuh yang saya bilang tuh mindset fasilitator dan teman-teman. Mindset saya Pak Denny ini belum belum mau merubah sebuah paradigma perubahan ini yang tantangan terbesarnya. Mudah-mudahan dengan lewat PKG ini maulah memulai hal yang baru dan meninggalkan hal-hal yang lama gitu. Terima kasih para teman-teman. Terima kasih Kak Mawan. Wah, lengkap sekali ini. Jadi kalau boleh saya ambil poin dari yang disampaikan Kak Mawan tadi, sudah analisis aset based thinking-nya itu jadi melibatkan tidak hanya di dalam sekolah saja yang sudah dilakukan di sekolahnya Kak Mawan sekarang ya, bersinergi dengan yang ada di sekitar sekolahan juga. Ini luar biasa. Nah, kemudian dari Kak Denny, kebetulan satu sekolah juga dengan Kak Mawan ya, pemanfaatan sumber daya yang ada. Oke. Kemudian Kak Agus, tentang aset berdasarkan pemikiran, menuntut guru dan para siswa yang kreatif dan inovatif. Artinya dengan kondisi aset yang ada mampu memaksimalkan berbagai aset yang dimiliki untuk yang dimiliki untuk berlangsungnya pembelajaran, tetap menarik, tetap menggembirakan, bahkan makin menceriakan dan mencerahkan. Nah, ini berarti kalau yang disampaikan Pak Ci Agus ini lebih kepada aset itu tidak hanya yang berupa wujud fisik ya. Ternyata aset kemampuan dari kekuatan ini bisa berasal juga dari kreativitas dan inovasi. Yang berarti dari orangnya, SDM-nya ini ya yang disampaikan Kak Ci Agus. Kemudian Kak Revi, saya bacakan dulu mohon izin. Karena ini satu sekolah juga, Kak Revi kebetulan dengan Kak Agus. Menurut saya tidak dipahami pada peralatan yang ada, tetapi niat kita untuk memaksimalkan kemampuan kita untuk menciptakan sesuatu yang dapat digunakan untuk pembelajaran. Menunjang pembelajaran lebih ke modifikasi pemanfaatan sumber yang ada. Luar biasa. Berarti ini satu pemikiran benar ini ya Kak Agus dengan Kak Revi ini. Wah, kompak sekali ini satu sekolahan. Yang disampaikan Kak Agus ternyata intinya sama dengan Revi. Ya intinya sama walaupun kalimatnya berbeda gitu ya, tapi intinya ternyata tidak hanya peralatan gitu ya, tapi kemampuan menciptakan sesuatu yang digunakan untuk chemistry-nya dapat gitu. Chemistry-nya dapat. Iya. Izin Kak Revi, ini saya tertarik ini. Kak Revi sudah melaksanakan modifikasi apa ini di sekolah ini? Contoh kemarin untuk kegiatan bulu tangkis itu kan karena saya ini mencari-cari sesuatu yang tidak ada, jadi saya menggunakan tambang. Jadi saya modifikasi, saya bikin net gitu, terus cagaknya juga itu. Ya kita memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita karena kita juga ada yang kurang. Kemudian untuk pemanasan juga kita menggunakan daun, kadang as plastik untuk kita memberikan pemanasan untuk lompat-lompat dan lari zigzag segala macamnya. Oh, pengganti kun ya Kak ya? Ya, pengganti kun. Pakai daun. Luar biasa ini. Kreatif sekali. Artinya sebagai penanda seperti yang kemarin Pak
Pak Raga kemarin ya, Pak Raga apa yang cerita kemarin kan, memberikan tanda-tanda itu kan dengan silang. Nah, itu kan kita bisa seperti itu, kita manfaatkan yang ada di sekitar kita aja untuk mendukung. Yang penting proses kita pembelajaran bisa berjalan dengan baik, tujuan pembelajaran kita bisa tercapai, dan anak-anak pun berarti gembira, ini senang, seperti yang seperti itu. Ya Kak Revi. Jadi sebenarnya dengan memanfaatkan yang ada di sekitar kita saja bisa ya Kak Revi ya. Wah, ini dana bos aman ini berarti nanti nggak kepake. Nah itu di lain di luar ini lagi, itu beda lagi itu. Oh iya. Beda lagi. Saya tidak mau terlalu jauh ke sana. Tidak mau terlalu jauh. Oke. Baik, Kak Manun. Terima kasih ya Kak Revi ya. Sebentar saya berpindah ke Kak Manun dulu. Ini sudah mengetik. Adalah pendekatan yang lebih fokus pada apa yang kita miliki daripada apa yang tidak kita miliki. Oke. Sehingga kita dapat berimajinasi untuk membuat alat inovasi untuk melakukan KBM. Oke, jadi berimajinasi ya bahkan ya untuk melakukan inovasi ini. Mungkin saya sebenarnya pengen dengar cerita ini dari kakak-kakak semuanya. Inovasi apa? Tadi kalau Kak Revi memanfaatkan barang yang ada di sekitar. Kalau Kak Manun ini mungkin bisa berbagi cerita apa yang sudah dilakukan inovasinya di sekolah berdasarkan ABT ini. Kak Manun. Halo? Masih belum? Oke. Belum nyambung ya? Kak Manun. Nah, mungkin masih off cam juga ini Kak Manun. Hadir Kak Manun? Atau kendala dengan sinyal atau bagaimana? Oke, belum bisa terhubung Kak Manun. Selanjutnya, aset based thinking adalah tadi mungkin sedikit terjawab dari yang disampaikan oleh Kak Mawan, Kak Denny, Kak Revi, Kak Agus, ya, bahkan juga Kak Manun tadi. ABT adalah apa, mungkin ada yang bisa mau menyampaikan dulu? Kalau saya berpikir berbasis ya, berdasarkan aset. Ya, aset itu kan apa yang kita miliki ya Kak ya. Berarti berpikir berdasarkan yang kita miliki, seperti itu. Ya, berpikir berdasarkan yang kita miliki. Jadi lebih kepada ini ya Kak ya. Tadi seperti yang disampaikan Kak Denny tadi, ini lebih simpel, pendek ya. Pemanfaatan sumber daya yang ada. Itu ya tadi. Jadi tidak hanya fisik, tetapi yang disampaikan sama Kak Revi dan Kak Agus tadi bisa juga terkait dengan SDM-nya, pemikiran, kreativitas, dan inovasi. Tuh. Keistimewaan aset based thinking adalah, nah, ini mungkin ada kakak-kakak yang bisa mau menjawab. Istimewanya apa kira-kira ABT ini? Apakah kita dengan kita melaksanakan ABT ini, apakah kita dianggap nanti sebagai guru yang nerimo atau bagaimana? Guru yang nerimo. Mencoba keluar dari kebuntuan. Mencoba berpikir dari kebuntuan, apa ya? Kalau tidak ada alat ya kita berpikir ke yang lain halnya, seperti itu. Jadi bertumbuh pada apa yang kita miliki ya. Kak Mawan silahkan. Baik, terima kasih. Keistimewaan aset based thinking, menurut saya pribadi, kita akan bisa menjadi apa ya, mengelola sebuah kekurangan yang ada di lingkungan sekolah kita. Ini kita bisa berpikir, merubah pola pikir, merubah mindset berpikir,
untuk menjadi sebuah pola pikir yang memang lebih dari segala-galanya lah Pak Sen. Berikut apa tentang sumber daya manusianya, tentang mindsetnya, tentang ini, hingga kita lebih percaya diri, tidak menyalahkan sesuatu yang tidak ada. Ya, simpelnya memanfaatkan sesuatu yang tidak ada, tapi itu menjadi kekuatan, kelemahan menjadi kekuatan gitu loh. Gitu, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Mawani. Yang saya ambil poin penting dari Kak Mawani sepertinya menjadi keistimewaannya kita tidak menyalahkan orang lain gitu ya Kak Mawan ya. Baik sekolah maupun mungkin orang lain, sehingga ya apa yang ada kita maksimalkan. Bulannya cuma 2 gitu. Oh, monggo Kak Agus mau menyampaikan. Dari bagus juga tuh Kak Mawan, mantep itu dari Pak Cek, termasuk memanfaatkan sumber daya alam, kreativitas anak dan guru dan sebagainya itu ya sama sudah kita laksanakan. Jadi memang kita tidak akan menyalahkan yang berwenang, tapi lebih memanfaatkan apa yang kita punya dengan kekuatan kita. Satu contoh itu di lingkungan kita, di belakang kita itu ada sungai yang luar biasa bagus, termasuk pemandangannya dan sebagainya. Itu di waktu-waktu tertentu, biasanya di bulan Desember pas musim hujan. Jadi tantangannya memang luar biasa. Ini sejak 2011 saya masuk ke SMP 4 itu saya lakukan. Apa yang saya lakukan itu di waktu pembelajaran alam bebas atau di luar kelas. Luar kelas. Tidak. Tapi memang safety harus diutamakan ini. Artinya kita menjelajah sungai di lingkungan yang ada. Itu pengalaman yang kita dapatkan banyak betul, termasuk menyusuri lumpur dan sebagainya. Tapi memang safety-nya harus luar biasa, karena kalau tidak kita perhatikan itu bisa jadi bumerang, bisa fatal. Contoh yang kejadian di Sleman itu yang bisa membawa tapi di balik risiko seperti itu waduh, anak itu mempunyai pengalaman yang luar biasa. Kalau nggak percaya, buktikan. Ajak aja anak-anak jalan-jalan berlumpur-lumpur di sungai atau berlumpur-lumpur di sawah atau di selokan. Itu kalau dicoba memang luar biasa. Itu sementara ini yang saya dapatkan dari basic learning thinking EBT ya Pak ya. Kita berpikir dengan pesan yang ada, dengan yang kita miliki, kita mampu memaksimalkan potensi anak yang luar biasa. Dan itu pengalaman belajar yang rata-rata anak sangat senang dan kita juga oke. Itu Kak Tara. Oke, terima kasih Kak Agus. Jadi keistimewaannya dari Science Based Thinking tadi yang disampaikan Kak Mawan, kita tidak menyalahkan orang lain. Kalau yang disampaikan Kak Agus, poinnya adalah memberikan pengalaman yang berharga untuk peserta didik. Nah, ini luar biasa. Berikutnya kita lanjut. Sekarang ke pertanyaan mengapa. Tadi apa? Ini termasuk kita juga berefleksi ya, kakak-kakak semuanya. Apa pertanyaan sekarang mengapa? Capaian pembelajaran, peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruang dan atau lingkungan alam dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Ini kok seperti yang disampaikan Kak Agus barusan ya. Apakah Agus ini bisa membaca pikiran ya? Dari sana. Ya kan? Partisipasi peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruang atau lingkungan alam. Ya, ini capaian pembelajarannya. Kita mau masuk ke studi kasus. Ya, ini kakak-kakak nanti akan saya bagi menjadi ini berapa ini yang hadir nih? Ada 8. 8 ini kalau dibagi 3, ya dibagi 3 jadi 3 kelompok ya. 3 kelompok nanti ada yang 2. Apa-apa. Kita akan bagi kelompok. Kemudian nanti setiap kelompok pertama nanti
membahas situasi studi kasus ini ya kakak ya. Studi kasus 3, nanti ada yang membahas kelompok 2 studi kasus 4, kelompok 3 studi kasus 5. Oke, itu ya. Kita akan diskusi nanti, silakan dengan kelompoknya masing-masing mendiskusikan studi kasus 3. Ini juga ada di LMS. Pak Gerak ya yang dipakai ini dalam cerita studi kasus 3 ini. Kemudian nanti studi kasus 4. Nanti ini pertanyaannya dari studi kasus ketiga. Identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Nih, mungkin perlu saya bacakan nggak ini kakak-kakak semuanya studi kasus 3 ini? Atau nanti bisa dibaca sendiri? Perlu dibacakan karena kita buka LMS-nya. Siap. Oke, saya bacakan ya studi kasus 3. Pada saat menentukan tujuan pembelajaran, asesmen dan aktivitas kegiatan dari capaian pembelajaran, Pak Gerak lalu menyampaikan ide dan gagasannya terkait kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut kepada kepala sekolah. Pak Gerak sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolahnya, dukungan terkait kebijakan dan kemampuan kepala sekolah dalam bernegosiasi dengan pihak perkebunan kopi yang kebetulan memiliki area sangat luas di dekat sekolah. Jadi sekolahnya di wilayah dekat kebun kopi ya ini ya. Mungkin kalau di sini di Lampung Barat. Untuk dijadikan tempat bagi peserta didik belajar di luar ruang atau lingkungan alam seperti jalan kaki, lari dan kegiatan lainnya. Sarana lapangan olahraga yang dimiliki kantor perkebunan kopi untuk pembelajaran PJOK pun dapat dimanfaatkan penggunaannya bila ada kesepakatan atau kerjasama. Jadi seperti kasusnya sama seperti yang Kak Cik Agus tadi sampaikan. Di sekitarnya ada lingkungan alam yang sangat mendukung untuk aktivitas luar kelas, tetapi di sini butuh bantuan dari kepala sekolah berkomunikasi dengan pemilik kebun kopi gitu ya. Kepala sekolah menyampaikan bahwa sangatlah rumit jika harus menjalin kerjasama dengan pihak perkebunan. Karena pemiliknya terkenal tidak mau bermasyarakat dan tidak ingin perkebunannya dirusak warga. Pak Gerak amat kecewa, padahal ia juga menampung suara peserta didik yang menyampaikan gagasannya untuk membiasakan berjalan kaki dan bersepeda menuju sekolah melalui area perkebunan kopi yang tertutup tersebut. Karena dapat mempersingkat jalan menuju sekolah dan tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor. Pak Gerak juga memohon kepada kepala sekolah agar dapat mensosialisasikan gerakan pembiasaan jalan kaki dan bersepeda ke sekolah. Kepada orang tua, peserta didik, serta mengajak berbagai pihak untuk turut menjaga keselamatan dan keamanan peserta didik ketika menuju sekolah melintasi perkebunan kopi tersebut. Pak Gerak merasa pesimis, gagasannya tidak dapat dilaksanakan karena kepala sekolah tidak melakukan upaya apapun. Pokoknya langsung nggak mau gitu karena menganggap perkebunan kopinya itu tertutup dari masyarakat gitu ya. Harapan kepala sekolah dapat bernegosiasi dengan pemimpinan kebun dengan membuat MOU belum dapat terlaksana. Sementara ia juga tidak bisa berbuat apapun karena ia sendiri tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Nah, ini gambarannya tadi sudah tergambar ya kakak semuanya. Jadi sekolahnya itu mungkin jalannya agak jauh karena terhalang oleh kebun kopi. Makanya anak-anaknya banyak pakai motor, sedangkan kita sebagai guru olahraga itu menganjurkan anaknya naik sepeda dan membiasakan jalan kaki supaya sehat. Sebenarnya kalau melintasi kebun kopi jalannya jadi cepat, tapi itu tadi sebenarnya ini kasusnya kepala sekolahnya belum nyoba ya, belum nyoba komunikasi, hanya asumsi saja. Asumsinya itu pemiliknya tidak mau bermasyarakat dan tidak ingin perkebunannya dirusak warga. Tuh. Jadi Pak Gerak ini kita selaku guru PJOK-nya ini agak kecewa gitu ceritanya ini. Nanti dapat diterima nggak kakak semuanya studi kasusnya? Dapat dipahami ya?
Oke. Nah, itu kita diminta mengidentifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Jadi kan ada asset based thinking itu kan cara mengidentifikasinya kita bisa mengelompokkan ya. Mungkin cara apa sarana, prasarana, kemudian SDM-nya itu. Jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Kalau kita di posisi Pak Gerak, apa yang akan kita lakukan? Itu kelompok studi kasus 3. Kemudian, oke. Ini yang defisit aset ya, ini sebentar. Oh, maaf. Kita nanti studi kasus yang kelima, 3, 4, 5. Jadi gini dulu, kita bahas dulu sesuai kelompoknya. Ya, nanti sesuai kelompoknya kita bahas studi kasus ketiga dulu. Ketiga dulu. Oke, saya bagi bornya, breakout room. Nanti kakak-kakak silakan berdiskusi dan menuliskannya di, mungkin bisa salah satu menuliskannya di catatan apa Google Doc atau apa yang menggunakan laptop terutama, ada bisa sambil nulis di Google Doc supaya filenya nanti tinggal di-share gitu ke teman-teman yang lain, karena filenya nanti juga akan di-upload di LMS, biasanya akan diminta di-upload di LMS. Oke, saya coba record dulu ya kelompoknya ya, saya bagi menjadi 3 kelompok. 3 kamar. Ini acak saja ya, nggih. Saya acak saja. Saya acak. Oke, kelompok 1. Kak Manun, Kak Mawan, Kak Revi. Kelompok 2, Kak Dedi, Kak Deni, Kak Hengki. Oke, kok ini berkurang 1 nggih? Yang keluar siapa tadi? Kok Pak Agus baru sendiri ini? Mungkin Mawan. ada. Mas Pak Mawan Mawan. masih. Ada. Pak Mawan ada. Tadi yang udah masuk terus keluar sinten nggih kira-kira? Belum ada ya? Jadi mungkin. Kak Dedi ada masih. Kak Manun. Kak Manun sudah ada di kelompok 1. Oke. Tadi keluar tadi. Itu ada 8 gitu. Oh, tadi iya ya. Tadi kan 8. 8 sama sampean, Mas. Oh iya. 9 itu karena satunya layar presentasi kok ya. Oke, maaf. Jadi ada 7 ya orangnya. Iya. Wah. Cuma 7 orang ini. Minum belum masuk. Oke, saya pick out. Ini Kak Agus baru sendiri nih. Berarti kalau saya buat jadi 2 aja berarti ya. Nah, ini jadi 2. Oke. Ini bisa nih. Saya open room. Silakan bergabung dengan roomnya. Muncul? Bisa diklik.
Udah Bun.
Kalau upacara pakai itu. Nggak usah buat ide-ide. Keren. Kak Dedi? Iya. Terlalu pengalaman gitu. Karena monitor nggak kedengeran. Maju mundur mau jadi satu, akhirnya Bu Endang yang full height. Biar nggak disuruh aja. Iya, gitu tuh kalau ide upacara. Aku itu buat ini loh Mas, buat Ukin, video Ukin. Tes. Cek. Oke, tes. Sudah kembali lagi ke ruangan yang utama semuanya. Yang lihat di sini sudah kembali. Kak Manun yang belum, Kak Agus yang belum. Tinggalan di mana nih Kak Agus dan Kak Manun? Yang paling kenaan ngobrol wong loro paling. Kak Dedi juga. Yang lain tadi di ruangan utama, ruangan kelompok. Kak Dedi malah di ruangan utama sendirian. Mlebu metu ya. Yo penak mlebu metu penak. Ora mlebu metu Garin dulek ngono Mas. Baik, Direkam iki, direkam. Kelompok 1 Kak Deni, Kak Manun, terus ada Kak Dedi. Ya, sudah berdiskusi. Kak Revi, sorry ya Kak Revi. Mungkin bisa disampaikan hasil diskusinya. Kalau Kak Manun bisa share screen. Saya coba atur ini ya, Kak Manun untuk bisa share screen. Kak Manun. Kak Manun atau Kak siapa kelompok 1 yang mau share screen? Kak Manun. Gue penunggu UKS Den. Bisa nggak Kak Manun untuk share screen dan layar? Apa? Besok. Mbak. Suarane sapa to omnyek kuwi? Ibu-ibu kuwi. Arek Bali itu kan malah do ribut. Wah, isin Melakukan diskusi yang satu, yang keduanya belum selesai.
SD yuk. Jawa tuh kan motor handle. Percaya. Tapi bensinnya sekaratul maut. Ya. Bisa. Ayo. Kak Manon. Dewi di siapa, Heng? Di screen layar tapi nang WA lewat dewe. Iso screen layar tapi nang WA karena mau ditulis nang WA sih. Screen layar. Drop sinyal. Halo, Kak Manun. Halo, Manun. Kak Manun, sudah bisa saya screen belum? Atau langsung saya Kak Manun dibaca di sini ya? Kalau di HP bisanya screen layar tapi kan tadi kita nulisnya di grup WA sih. Awakmu sing paham screen ngono, Heng. Nanti nunggu Kak Manon besok. Oke. Mengulur waktu biar agak lebih panjang sedikit waktunya nanti. Ah, aku salah repot iki jam 2.45 wis rampung iki. Oke lebih. Yoi. Smash. Mantap matu tinggi. Oh maaf, saya terlempar dari ruangan barusan. Oke. Kak, siapa? Kelompok 1 perwakilan. Mau disampaikan secara langsung boleh. Kalau kesulitan bagi layar ya udah langsung disampaikan. Dibacakan saja. Mic-nya Kak Manun dibuka. Langsung aja ya, Pak. Yang pertama, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan dalam situasi tersebut. Pertama, berpikir ketetapan komunikasi antar berbagai pihak yang berkaitan untuk kemudian pendidik warga sekitar kebun kopi. Diperlukannya diskusi dari berbagai pihak yang bersangkutan diharapkan agar dapat mendapatkan solusi terbaik untuk semua berbagai pihak, sehingga tidak ada yang dirugikan. Baru segini tadi Kak. Yang kedua tadi apa Pak Revi? Kak Revi? Yang kedua? Ya. Belum sempat diketik tadi. Identifikasi aset. Ya, yang kedua. Identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Aset yang dimiliki, aset pemikiran dan aset lingkungan. Itu ya, Kak Revi ya? Lingkungan ya, Kak. Oke. Kemudian tadi yang pertama pendekatan apa, Kak Manun?
Mohon maaf. Yang pertama tadi pendekatan apa? Berpikir apa? Berpikir ketepatan Komunikasi. Komunikasi. Iya. Oke. Kemudian yang ketiga dari nomor 1, strategi apa yang akan dikembangkan? Strateginya Atau kita tahan dulu? Kalau belum, kelompok 2 dulu beralih. Maaf, Kak Manun, sudah ada belum? belum yang 3 belum. Oke, kita tahan dulu ya Kak Manun ya, mohon maaf. Supaya jalan karena ini waktunya terus berjalan juga. Kelompok 2, mohon maaf Kak Mawan, Kak Hengki, tadi Kak Agus juga ada, tapi sekarang keluar. Kak Dedi tadi kelompok 1 ya Kak Dedi ya. Kelompok 2, Kak Mawan atau Kak Hengki, silakan bisa disampaikan dari Hengki. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Dari hasil dari kelompok kami, kelompok 2. Yang pertama, identifikasi pendekatan berapa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Dari kelompok kami menjawab, untuk jawaban pertama, identifikasi pendekatan sosial, kita sebagai guru harus bisa mengelola dan berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di lingkungan tersebut, sehingga dapat tercapainya pembelajaran yang diinginkan. Itu soal pertama. Soal yang kedua, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Oke, kami dari kelompok 2 menjawab identifikasi aset sosial. Kita sebagai guru harus bisa menjalin hubungan harmonis antara kepala sekolah, teman sejawat, guru, murid, dan lingkungan masyarakat. Bertujuan terciptanya hubungan yang harmonis. Nomor 3, jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Jawabannya, strategi menjalin hubungan atau komunikasi yang baik dan bagus. Seperti itu dari kelompok 2. Terima kasih. Keluar aja Kak. Oke, Kak Hengki. Terima kasih, monggo telepon fasilitator. Ya, ini punya saya sinyalnya agak terputus-putus ini. Maaf Kak Hengki, tadi yang pertama pendekatan berpikir. Yang pertama kan soalnya itu yang pertama itu identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan. Pendekatan apa yang dipakai? Pendekatan yang kami pakai yaitu identifikasi pendekatan sosial kita sebagai guru. Meletek. Bisa pendekatan berbasis sosial dan berbasis masalah fasilitator hingga tertuju di pusat masalahnya. Iya, betul. Aduh, sinyalnya hilang lagi.
pendekatan sosial. Berbasis masalah, ya pendekatan sosial dan yang berbasis pada bersumber pada titik pusatnya masalah. Iya, mohon maaf ini Kak Hengki, sinyalnya pas kurang bagus, jadi terputus-putus. Jadi mau tetap menghubungi pihak kebun kopi atau bagaimana? Tak screen aja apa ya, screen ya. Ya, saya bantu menjawab, Pak, fasilitator. Iya. Maksudnya mental-mental karena kepala sekolah hanya kan tadi mental-mental ya. Mental-mental. Dimentah. Mental. Screen aja, screen ya, tak screen coba ya. Tuanku mentul-mentul. Baik, fasilitator. Menengahi, membantu Mas Hengki menjawab. Cek lungo fasilitatornya. Mental-mental. Iya. Malah asik. Mentul-mentul. Tak coba screen ya. Nanti sampean kan bisa ngeliat kalau lewat itu. Ya kuwi mending. Cek benakne antena. Fasilitatornya. Antenanya dia kurang menceng. Oh. Kendalanya apa, Heng? Delokne sing klelap-klelap kuwi mau lho. Kayak kodam. Cek kodam kuwi ya. Asli. Nah, sepertinya sudah agak mending ini fasilitator. Itu mending Mas Denny, itu mending nggih antek deh, sinyalnya full. Rasa mesem Den. Tuh, malah nggawa tas. Arek nanti malahan. Ayo pamitan di screenshot kayak balik iki. Wis saya ya. Yo. Lagi fasilitatornya malah lungo iki lho. Tuh. Jam laku. Menghilang cari sinyal yang baik. Oh iya kayaknya harus temu kumpul kayaknya. Ya, betul. Di PI yang baik. Mohon maaf. Iya, tadi tempatnya ini agak apa ya? Masuk gitu ya. Masuk agak jauh dari tempat ini karena udah kegiatan di sekolah udah selesai kayaknya. Terus wifi-nya juga bermasalah kayaknya. Terus iya. Ya. Makasih. Nah, Kak Mawan, mohon maaf tadi terputus-putus sedikit Kak Hengki. Jadi strateginya bagaimana dengan kondisi tadi Pak Gerak? Misalnya kita di posisi Pak Gerak dengan kepala sekolah yang intinya sudah nggak setuju, gitu. Apa kita tetap mau mengusahakan atau bagaimana, Kak? Baik, untuk saya izin menjawab fasilitator dan teman-teman. Kalau saya dalam situasi ini kelompok 2. Yang pertama, identifikasi pendekatan ini menggunakan pendekatan berbasis sosial, berbasis masalah. Jadi saya akan mencari jalan mencari solusi dulu, titik akar permasalahannya di mana. Terus yang kedua, strateginya saya mengembangkan aset sosial, menjalin hubungan yang baik dari stakeholder yang ada. Jadi rencana kalau terjadi di hal seperti itu, saya kumpulkan orang tua, pemilik kebun, kepala sekolah, sama lingkungan-lingkungan terkait demi menjalin hubungan yang harmonis di lingkungan pendidikan khususnya di tempat tersebut.
Harapannya untuk ini sebenarnya ya komunikasi yang baik. Mudah-mudahan kalau semua stakeholder yang ada, baik pamong-pamongnya, pemilik kebun, kepala sekolah, orang tua, anak, semuanya bisa berkolaborasi dengan bagus. Mudah-mudahan tujuan bersama dan kenyamanan bersama akan bisa tercapai. Hingga kendala-kendala yang terjadi atau miskomunikasi yang terjadi itu bisa terpecahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Mawan. Jadi dikumpulkan semuanya ya. Iya. Untuk membangun sosial yang bagus dulu, termasuk orang tua juga dikumpulkan. Nah, ini luar biasa ini usaha dari Kak Mawan. Powerful banget ini. Tadi di kelompok satu mungkin belum menyampaikan strateginya. Nanti mungkin saya kira komunikasi juga inti dari kelompok satu tadi. Komunikasi kalau kelompok tadi sosial dengan komunikasi juga. Oke, berikutnya ini karena slide-nya masih banyak. Berikutnya adalah berpikir defisit based thinking, IBT ya. Kalau ini yang lawannya ABT. Jadi berdasarkan studi kasus pertama, hal-hal apa saja yang menjadi faktor penghambat. Nah, tadi sudah disampaikan juga sebenarnya sama Kak Mawan yang menjadi penghambatnya. Kalau tidak salah tadi ya tergantung dari bagaimana persetujuan dari orang tua, bagaimana persetujuan utamanya yang terkait dengan pemilik kebun ini untuk contoh kasus pertama tadi ya. Itu dan apakah kepala sekolahnya ini kurang komunikasinya ya, kalau saya boleh tarik kesimpulan dari diskusi yang kelompok pertama. Kelompok kedua sosialnya yang kurang. Nah, kemudian ini pertanyaan berikutnya adalah mengapa? Mengapa berdasarkan tugas asinkronus yang dikerjakan dalam forum diskusi di LMS, mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking? Nah, pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK, guru PJOK perlu memandang sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan dan aset. Jika guru PJOK telah terbiasa berpikir di sisi kekuatan, maka ia akan fokus dan berupaya terus pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Dengan menyadari betapa banyak sumber daya yang dimiliki sekolah, rekan-rekan guru akan terbiasa untuk mengidentifikasi, mengevaluasi sumber daya, serta memanfaatkan aset yang ada untuk pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Ini apa ya, kalau mau diambil contoh kasus, memang mungkin pernah kakak-kakak semuanya mengalami di sekolahan, dengan mungkin ada yang belum apa-apa udah ngeluh duluan, bola ini nggak ada, bola itu nggak ada, yang kena, yang dimarah-marah ya Waka Sarprasnya mungkin. Pernah nggak situasi seperti itu? Pernah nggak dari kakak-kakak semua? Pernah. Iya pastinya pernah Kak. Pastinya pernah. Itu mungkin ya bisa diambil refleksi dari materi hari ini. Pentingnya pola pikir berbasis aset dalam bisnis. Kok suaranya mantul lagi ya, Kak Dedi ya? Kenapa Kak Dedi matiin? Nggak bisa mantul ya. Padahal kalau yang lain open mic nggak mantul. Ini kalau Kak Dedi open mic kok suaranya bisa mantul. Padahal jaraknya jauh ya. Kak Dedi di mana ini? Dalam kamar mandi kayaknya itu. Mantul-mantul. Di rumah Kak, di rumah. Di rumah. Oke. Nah ini karena masih banyak saya percepat ya. Pentingnya pola pikir. Jadi visi mencapai tujuan. Masalah itu mengatasi atau diselesaikan. Kalau berbasis kekuatan itu didaya gunakan. Kalau berpikir berdasarkan masalah itu masalahnya yang diselesaikan. Kemudian upaya mencari dan mengatasi masalah. Kalau yang defisit, kalau yang aset based ABT itu mengidentifikasi, apresiasi, selidiki kekuatan, potensi dan aset. Pasti ada kekuatan, pasti sejelek-jeleknya apa ya? Bukan jelek sih, maksudnya
sebagaimanapun kondisi sekolah pasti memiliki aset. Itu. Kemudian Ada pepatah. Gimana? Pepatah? Ada pepatah fasilitator ya. Ya. Bagaimana? Sesuatu yang tidak tampak kekurangannya, maka tidak tampak pula kelebihannya. Oh, cakep. Oke. Yang tidak tampak kekurangannya, tidak pula tampak kelebihannya. Ya, gimana? Ya. Oke. Sesuatu yang tidak tampak kekurangannya, maka tidak akan tampak pula kelebihannya. Gitu loh. Oke. Kata-kata kok ngendi? Ini studi kasus 5, nanti bisa dibaca juga di LMS. Ini kasusnya adalah setelah mengikuti kegiatan PKG PJOK, berkeinginan untuk berbagi pengetahuannya dengan pengalaman mengikuti kegiatan ini di kabupaten. Nah, ini seperti teman-teman semuanya, kakak-kakak semuanya, melalui MGMP nantinya bisa saling berbagi ilmu yang atau pengetahuan. Ya mungkin sebenarnya pengetahuan konsepnya juga sudah dipahami dari lama, cuman sekarang hadir dengan istilah-istilah yang baru mungkin. Kemudian beberapa orang guru sepakat dengan pendapat yang disampaikan oleh ini gurunya, contoh ini Bu Hayati. Tetapi ada juga yang sangat menyetujui pendapat Pak Bugar. Pak Bugar itu menanggapi pernyataan dari Bu Hayati. Guru PJOK di sekolah lain menyampaikan pendapatnya bahwa pencapaian prestasi adalah hal paling penting dalam PJOK. Alasannya karena pencapaian prestasi berdidik adalah salah satu bukti nyata, bukti pencapaian prestasi berdidik dalam PJOK dan bukti kinerja terbaik seorang guru PJOK. Ini ada salah satu rekan di komunitas di MGMP yang enggak, kalau guru PJOK itu ya bagusnya harus menciptakan prestasi, atlet berprestasi gitu. Nah, sedangkan kalau Bu Hayati ini lebih kepada cara mengajar yang berpusat pada murid gitu ya. Ini dari sisi gaya dan pendekatan mengajar dengan menerapkan gaya komando dapat membuat anak menjadi tidak merdeka dalam belajar. Itu mengkritisi hal-hal yang ngajarnya masih pakai gaya komando, ngajarnya teacher sentris, ya pusat itu pada guru gitu ya. Padahal kalau pemahaman yang didapatkan setelah mengikuti PKG PJOK ini kan pembelajaran itu berpusat kepada murid, ya begitu. Nah, akhirnya Bu Hayati diberikan kesempatan lagi untuk berbagi dalam ruang webinar di mana komunitas belajar MGMP PJOK mereka telah didaftarkan di PMM. Bu Hayati menyambut baik dan menyampaikan bahwa ia akan mengajak rekan lainnya berkolaborasi dalam kegiatan webinar tersebut. Nah, ini mungkin nanti kakak juga bisa merasakannya setelah mengikuti kegiatan ini, apakah ada yang berubah atau mungkin masih sama saja. Nah, nanti silakan direfleksi sendiri. Nah, kemudian berdasarkan studi kasus kelima, bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal. Ya, tentunya ini berkaitan dengan komunitas ya. Nanti kakak-kakak semuanya juga diminta untuk membuat komunitas belajar, KBS ya, komunitas belajar sekolah. Apalagi yang sudah punya sertifikat di PMM, saya tahu di sini Kak Mawan, Kak Denny, mungkin Kak Revi sudah juga mungkin punya sertifikat di PMM pelatihan mandiri. Itu bisa membuat komunitas belajar. Publikasi karya apa itu? Aksi nyata ya. Aksi nyata. Ya. Aksi nyata aja. Wah, berat. Oh, nanti bisa saling berbagi Kak Revi. Ini Kak Mawan ini mentor tentang aksi nyata ini. Saya juga kemarin diajari Kak Mawan. Nah, kita saling berbagi nanti. Serius ini, saya bisa dapat sertifikat PMM itu dikirimin Pak Mawan cara-caranya gitu. Nanti bisa berbagi. Amin. Aku dikirimi Denny. Oh, Kak Denny sumbernya. Denny dikirimi siapa Denny? Ya, nanti bisa dikembangkan. Setiap sekolah punya komunitas KBS itu nanti. Kemudian pergeseran cara mengajar komando menjadi pendekatan pembelajaran yang lebih variatif dan inovatif. Ini mungkin, tapi memang tidak dipungkiri, kira-kira mengajar dengan gaya komando ini penting juga nggak, kakak-kakak semuanya? Kira-kira melihat ini ya, kompetensinya apa Kak? Kadang perlu komando, kadang tidak perlu komando, itu terkadang variatif sih, tergantung materinya apa pada saat sesi pertemuan itu. Oke, berarti kalau misalnya kayak yang beresiko gitu ya Kak Mawan ya,
Ya, lembing itu. Kalau dibiarkan bisa bahaya. betul. Oke. Baik, selanjutnya bagaimana? Nah, ini studi kasus keempat. SMA Jiwa Raga terletak di kota besar dengan sarana dan prasarana yang memadai. Pendanaan dari orang tua, donatur sangat mendukung sehingga berbagai kegiatan dapat diselenggarakan. Alat-alatnya juga tersedia. Kepala sekolah mengundang guru PJK ke ruangannya untuk mendengarkan apa saja yang menjadi hambatan sehingga sarana dan prasarana tidak dimanfaatkan secara maksimal. Wakil kesiswaan menyampaikan bahwa gudang olahraga selalu dalam keadaan dikunci dan ketika dibutuhkan sulit menemukan kunci karena saling melempar tanggung jawab antara guru dan penjaga sekolah. Peserta didik menyampaikan bahwa materi yang diajarkan ketika pembelajaran PJK, alat-alat tersebut jarang digunakan karena berbagai macam alasan. Nah, ini apakah di sekitar kita ada seperti ini? Kita juga bisa berefleksi situasinya, mungkin karena gurunya sibuk ya. Akhirnya alat-alat pun jarang digunakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai unsur sekolah, mendapatkan bukti kepala sekolah lalu mengajak wakil kurikulum, Tatpras, dan guru PJK dan perwakilan komite untuk mendiskusikan keadaan tersebut. Karena ada keluhan-keluhan, alat olahraganya mengalami kerusakan sebelum digunakan, karena terlalu lama disimpan mungkin ya. Komite sekolah pun menyampaikan kritiknya bahwa pihak sekolah dianggap tidak dapat mempertanggungjawabkan sumbangan dari orang tua yang seharusnya dapat dipergunakan untuk kebutuhan pelajar PJOK. Sekolah diminta wakil kurikulum untuk memaksimalkan lagi penggunaan alat tersebut sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Dengan kasus tersebut, apa saja aset yang dimiliki SMA Jiwa Raga dan yang sudah dimanfaatkan. Itu berarti kita diminta membayangkan situasi tersebut dan asetnya itu apa saja yang sudah dimanfaatkan kira-kira dari situasi itu. Nah, ini sebenarnya tidak hanya melulu terkait dengan alat tadi yang seperti disampaikan di awal oleh Kak Revi dan Kak Agus juga tadi. Jadi selain alat itu kan letak daerah perkotaan strategis itu juga menjadi kekuatan juga, sarana dan prasarana yang memadai tadi, pendanaan dari orang tua dan donatur yang sangat mendukung itu tentu menjadi hal yang diimpikan kita semuanya sebagai pendidikan. Biasanya yang terjadi ini alatnya yang sedikit ya, biasanya di sekolah-sekolah itu sedikit, atau mungkin kualitasnya yang jelek sehingga baru dipakai berapa kali sudah kurang bagus gitu ya. Kalau contoh di kasus di sekitar saya ini sepertinya begitu. Jumlahnya mungkin nggak terlalu banyak, kondisinya juga nggak terlalu bagus gitu ya. Nah, ini mungkin nanti bisa didiskusikan juga kalau di sekolah kakak-kakak semua bagaimana sistem pengadaan barang itu, bagaimana, apakah kakak-kakak juga dilibatkan atau hanya tahu beres gitu dari pengadaan, tim pengadaan itu tahu beres sehingga kita nggak bisa milih kualitas barangnya atau bagaimana. Nah, ini bisa saling nanti bertukar pikiran atau mungkin berbagi, mungkin ada yang butuh contoh pengajuan alat, referensi di mana beli yang bagus. Itu nanti kakak-kakak kalau ada referensi boleh disampaikan. Kemudian berikutnya perlu diingat ada 7 aset yang dapat diberdayakan diantaranya manusia, sosial, agama, budaya, fisik, lingkungan, alam, finansial, dan politik. Ini yang nanti kakak-kakak akan tuliskan di tugas modul 1.2, yaitu tentang pemetaan aset kekuatan. Aset berdasarkan kekuatan. Ada manusia, sosial, fisik, lingkungan, finansial, dan politik. Silakan dipetakan sesuai dengan template yang sudah ada di dalam tugas tersebut, kemudian dikumpulkan, dilihat, jangan lupa lihat batas due date-nya, batas pengiriman waktunya kapan, itu ada. Kemudian di mana, mari merefleksikan bersama di mana posisi kita selama ini guru PJOK dalam mengenali dan mengidentifikasi aset yang dimiliki di satuan pendidikan. Apakah kita sebagai aktor utama atau hanya terima beres tadi yang saya sampaikan, termasuk pengadaan alat segala macam itu kan sebaiknya kita harus terlibat gitu ya.
Jangan hanya terima beres, tapi kita nompo misalnya bola baru dipakai berapa kali sudah jebol. Itu kita perlu terlibat juga. Kemudian mari menggali bersama apa saja aset yang Bapak Ibu miliki di satuan pendidikan. Nah, ini nanti saya skip saja, silakan langsung ditulis di tugasnya sama seperti itu. Identifikasi aset itu yang akan kakak-kakak langsung kumpulkan nanti di tugas modul 1.2. Bagaimana, nih pertanyaan berikutnya, bagaimana Anda dapat memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan? Strategi apa yang akan Anda lakukan? Mari menjawab di Padlet. Bagaimana Anda dapat memanfaatkan aset yang ada? Strategi apa yang Anda lakukan? Oke. Ini ya, 8 ini dilakukan secara mandiri dan tugas dikumpulkan melalui LMS. Proses identifikasi sumber daya dapat digunakan kembali pada modul-modul berikutnya. Batas waktu pengumpulan tugas di tahap lakukan ini adalah di akhir modul 1.6. Masih lama ya ini Kak ya. Kalau ini due date-nya sebenarnya masih lama. Nah, apa saja tugas di tahap lakukan? Silahkan diidentifikasi sumber daya yang ada di sekolahnya masing-masing dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Ini sama seperti pertanyaan yang tadi. Karena memang pertanyaannya itu bersifat pemantik untuk kakak-kakak membantu mengerjakan tugas itu, ada pertanyaan itu. Dengan kita menjawab pertanyaan itu, kita bisa mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang diminta gitu ya. Dan memilih salah satu jenis sumber daya yang akan didiskusikan dari 7 sumber daya yang ada dan hasilnya dituangkan dalam tabel pemetaan aset yang telah disediakan di LMS. Itu tolong dipilih salah satu sumber daya yang ingin lebih dibahas detail. Nah, contohnya seperti ini nih. Aset, misalnya tadi SDM-nya, manusia ya. Itu misalnya pemanfaatan aset dalam pelajaran PJOK, misalnya guru PJOK-nya. Kemudian apalagi? Siswanya. Tadi deh ya. Kemudian sarana prasarana alatnya, misalnya sebutkan apa saja, kemudian lingkungannya apa saja. Berikan keterangan. Kemudian pada akhir sesi kita hari ini, peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau EBT untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Terima kasih. Oke, nanti kalau misalnya ada yang kesulitan untuk mengerjakan tugas atau bertanya ini, silahkan ditanyakan, jangan ragu-ragu. Kak Dedi kemarin belum mengerjakan, kesulitannya apa? Kalau nggak dibuka LMS-nya ya pasti nggak bisa. Karena topik yang berapa itu 1.2 atau 1.1 C itu tidak akan bisa terbuka kalau kita belum mengerjakan yang pengantar paradigma itu. Kan ada kuisnya, itu harus dikerjakan dulu kuisnya. Ya, nggak lama kok mengerjakan itu. Kalau nanti misalnya bingung atau belum tahu, bisa tanya dengan kakak-kakak yang lain di grup atau tanya ke saya juga boleh. Kak Dedi ya mohon dilihat lagi LMS-nya, sempatkan waktu sebentar untuk mengisi karena biar bisa terbuka lagi. Mungkin Kak Dedi sudah, yang tanya tadi Kak Kalimah sebenarnya. Kak Kalimah, terus ada siapa lagi ya yang tanya tadi. Begitu. Pokoknya komunikasi nggih kakak-kakak semuanya. Kalau ada kendala-kendala silahkan disampaikan, jangan ragu-ragu. Di sini juga ada Kak Hengki sebagai ketua kelas yang siap menyampaikan mungkin membantu menginformasikan terkait kendala-kendala, nanti bisa disampaikan ke saya juga. Mungkin kalau misalnya mau menyampaikan ke saya kadang WA-nya ketumpuk-tumpuk, maaf ya, mungkin WA saya ini lemot. Terlalu penuh kayaknya. Mungkin bisa melalui Kak Hengki nanti juga bisa. Terima kasih, saya screen dulu. Oke. Saya stop screen, saya izin untuk foto bersama. Tolong dinyalakan kameranya. Nah, kalau waktunya sesi foto bersama, semangat dong. Kak Jamilun, nah ini Kak Jamilun hadir. Udah dari tadi ya Kak Jamilun ya? Oke. 1, 2. Oke. Sebentar, satu lagi. Biar ganti gaya. 1, 2, 3.
Oke, terima Nah, kasih. Pak Cik ini kan di Pak Cik yo. Iya, Pak Cik tersangkut di room tadi mungkin ya. Dua Pak Bal-balan. Cik yo. Bal-balan. Oke, saya stop dulu rekaman. Wes, Oke, sudah. ono Pak Wali Kota. Selamat siang.